Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies adalah salah satu calon presiden yang diusung oleh 3 partai besar, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dan 3 partai besar itu ternyata sudah cukup untuk mengusung Anies di atas 20% presidensial threshold. Artinya Pak Anies ini bisa maju menjadi calon presiden. Cuman sampai hari ini memang belum ada siapa calon wakil presiden Anies Baswedan. Tentu saja ini sambil jalan pada akhirnya akan ketemu nanti siapa yang akan menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Nah, terkait Pak Anies Baswedan ini teman-teman, serangan bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies dari lawan politik. Narasi-narasi yang tidak sehat ini dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan, mulai dari keturunan Yaman, intoleran, pemecah belah, dan lain sebagainya. Semua dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Namun kalau kita melihat faktanya, apa yang disampaikan yang selama ini menyerang Pak Anies itu tidak sesuai dengan fakta. Misalkan intoleran. Di mana letak intolerannya Pak Anies Baswedan? Sampai hari ini memang tidak ada bukti. Kemudian yang teranyar teman-teman, serangan kepada Pak Anies Baswedan mengenai perjanjian antara Prabowo dan Pak Anies, yang katanya ketika Pak Prabowo maju maka Pak Anies tidak boleh maju dalam gelaran Pilpres. Katanya ada perjanjian. Kemudian yang berikutnya ini ada perjanjian lagi yang katanya Pak Anies punya perjanjian rahasia antara Pak Anies dengan Sandiaga Uno, di mana Pak Anies katanya punya hutang 50 miliar rupiah. Nah, inilah yang publik menjadi heran. Kenapa ketika Pak Anies maju di Pilpres 2024 ini diusik teman-teman dengan narasi-narasi yang tidak sehat yang dialamatkan kepada Pak Anies. Dan saya melihatnya ini adalah upaya untuk mendegradasi nama Pak Anies Baswedan agar namanya itu buruk di mata publik. Karena sebenarnya lawan politik itu mencoba untuk menjatuhkan nama Pak Anies Baswedan dan membuat citra baik lawan politik tersebut. Jadi ini sebenarnya hal yang biasa, menjelekkan lawan kemudian mengangkat citra, kan seperti itu biasa terjadi. Tetapi kalau serangan-serangan itu tidak sesuai dengan fakta, maka sebenarnya ini akan berbuah manis untuk Pak Anies Baswedan. Lalu seperti apa teman-teman perjanjian yang katanya Pak Anies itu punya hutang kepada Sandiaga Uno? Yang ini sudah menjadi pembicaraan di publik teman-teman, yang katanya seperti itu. Coba kita baca berita, kita ambil dari tribunnews.com. Perjanjian dengan Prabowo dan utang ke Sandiaga Uno diungkit. Pengamat mengatakan upaya degradasi citra Anies Baswedan. Direktur Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai diungkitnya kembali terkait perjanjian antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto serta utang 50 miliar kepada Sandiaga Uno adalah upaya mendegradasi citra ex-gubernur DKI Jakarta tersebut seusai diusung menjadi bakal calon presiden Baca Pres 2024. Saya melihatnya upaya bukan hanya penjagalan tetapi mendegradasi soal track record Anies. Soal citra Anies. Citra Anies ini yang dianggap banyak positif oleh publik, perlu didegradasi, perlu dihancurkan integritasnya, ujar Ujang Komarudin saat dikonfirmasi Minggu 5 Februari 2023. Selain itu, Ujang menganggap pengungkitan masa lalu politik Anies oleh lawan politiknya juga ingin menunjukkan bahwa mantan Menteri Pendidikan tersebut memiliki kelemahan sebagai bakal calon presiden. Hal ini lanjutnya perlu dilakukan untuk semakin menggerus citra positif Anies di mata publik. Kendati demikian, Ujang menilai upaya semacam ini merupakan hal biasa dalam dunia politik. Menurutnya, hanya ada 2 hal yang pasti dilakukan oleh politisi dalam politik, yaitu membangun pencitraan dan menjelekkan lawan politiknya. 2 hal tersebut, kata Ujang, terlihat dalam pengungkitan politik masa lalu dari Anies oleh lawan politiknya. Dalam politik hal yang biasa, bahwa di politik hanya ada 2. Pertama,
membangun pencitraan, semua tokoh, semua figur membangun pencitraan untuk figur itu. Kedua, membusuk-busuki lawan. Dalam konteks ini, dalam politik Anies, dari Sandiaga Uno, Golkar yang bukan bloknya Anies, dalam konteks ingin membusuk-busuki lawan politik Anies, jelasnya. Sebelumnya, masa lalu politik Anies diungkit-ungkit oleh dua tokoh, yaitu Sandiaga Uno dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa. Pertama, Sandiaga Uno mengungkapkan adanya perjanjian rahasia yang dibuat antara Anies dan Prabowo Subianto. Perjanjian tersebut, kata Sandiaga Uno, terkait kesepakatan antara Anies dan Prabowo soal Pilpres. Detailnya, Anies disebut tidak akan maju ketika Prabowo ikut dalam Pilpres. Janji tersebut terbentuk lantaran Anies ketika Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 diusung oleh Gerindra dan PKS. Fakta lain pun diungkap Sandiaga Uno bahwa dokumen perjanjian itu dipegang oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasko, kata Sandiaga Uno usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 30 Januari 2023. Sementara penekanan janji itu ditandatangani oleh 3 orang, yakni Anies, Prabowo, dan Sandiaga sendiri. Selain itu, ia menegaskan perjanjian tersebut masih berlaku hingga saat ini. Masa lalu politik Anies pun juga disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar, Erwin Aksa. Erwin mengatakan Anies memiliki utang ke Sandiaga Uno sebesar 50 miliar saat keduanya berduet dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Hal ini dikatakan dalam siniar di kanal YouTube Akbar Faisal, Ances Sorot, yang ditayangkan Sabtu 4 Februari 2023. Erwin juga mengatakan utang tersebut belum dilunasi oleh Anies Baswedan hingga sekarang. Saya kira belum lunas barangkali ya, katanya. Lebih lanjut, Erwin menuturkan jika draft perjanjian tersebut dibuat oleh pengacara Sandiaga Uno dan disaksikan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Pak JK sendiri yang menasihati kita kok, tuturnya. Nah itu teman-teman terkait lawan politik yang mulai menyerang habis-habisan kepada Pak Anies Baswedan. Mulai perjanjian dengan Prabowo yang katanya kalau Pak Prabowo maju dalam gelaran Pilpres maka Pak Anies tidak boleh maju. Yang kedua terkait hutang piutang yang katanya Anies Baswedan punya hutang 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Ini sesuatu yang luar biasa teman. Serangan bertubi-tubi diarahkan kepada Pak Anies. Dan pengamat mengatakan ini adalah upaya untuk mendegradasi nama Pak Anies Baswedan agar namanya jelek. Saya sepakat dengan Pak Ujang Komarudin yang mengatakan bahwa dalam politik itu biasa hal seperti itu. Karena dalam politik itu satunya itu mencoba untuk menjelekkan, yang satunya untuk mengangkat citra. Jadi pencitraan. Tetapi kalau pencitraan itu sesuai dengan fakta, maka itu tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah mereka melakukan pencitraan tidak sesuai dengan fakta. Istilahnya ada settingan. Seperti mau main film, sinetron, buat film kan disetting. Disetting sedemikian rupa, mengambil gambar, kemudian menshooting dari arah yang center dan sebagainya. Itu kan diatur, bisa diatur. Kalau orang punya kuasa mudah untuk melakukan pencitraan. Tetapi bagi orang yang tidak punya kuasa, ini juga akan sulit melakukan pencitraan. Nah, demikian juga dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies punya elektabilitas cukup tinggi teman, sejajar dengan Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan sendiri. Nah, oleh karena itu, lawan politik berusaha untuk menjatuhkan Pak Anies dan melempar isu, misalkan Pak Anies punya hutang, melempar isu perjanjian dengan Prabowo Subianto. Inilah isu-isu yang dilempar, yang tujuannya adalah membusuk-busuki Anies Baswedan atau menjelekkan nama Pak Anies Baswedan. Belum lagi teman-teman upaya yang mereka lakukan dengan mencoba Pak Anies supaya ditersangkakan dalam kasus Formula E. Ini luar biasa teman-teman yang dialami Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies mau maju menjadi calon presiden 2024.
Tetapi mudah-mudahan Pak Anies ini kuat sampai dalam pendaftaran Pilpres 2024 yang akan datang, karena pendaftaran ini dimulai pada tahun ini juga teman-teman ya, di November 2023 ini. Mudah-mudahan Pak Anies kuat dan bisa lolos masuk sebagai calon presiden di 2024 yang akan datang. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.